Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Sufitra dari jurusan akuntansi BP 19 105310116 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Saya akan mempresentasikan rasio keuangan. Di sini sumber laporan keuangan yang saya ambil adalah laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 konsolidasi dari PT Indosat Tbk. Rasio keuangan adalah angka ataupun presentasi yang menunjukkan kemampuan ekonomi perusahaan dan tingkat efektivitas dari hasil kegiatan usaha perusahaan. Perhitungan rasio keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Lebih tepatnya laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan perbandingan, agar dapat dibandingkan hasil kerja perusahaan dari tahun ke tahun atau dari satu tahun acuan kepada tahun tertentu. Sumber laporan keuangan yang digunakan. Saya menggunakan laporan keuangan konsolidasi dari PT Indosat Tbk tahun 2018 dan 2019. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba rugi, income statement, laporan laba ditahan, retained earning statement, laporan neraca, balance sheet, laporan arus kas, cash flow, dan informasi lain yang dibutuhkan dalam perhitungan rasio keuangan. Saya mohon maaf tidak menampilkan laporan keuangan PT Indosat dalam slide presentasi karena terlalu panjang. Saya hanya akan menghimpun data-data yang diperlukan saja untuk menghitung rasio keuangannya. Untuk laporan keuangan yang lengkapnya sudah saya lampirkan bersama dengan video ini. Terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat dihitung pada laporan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, kelompoknya yaitu rasio keuangan likuiditas, merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Dalam rasio likuiditas itu yang pertama diperhitungkan adalah current ratio. Nah, cara menghitungnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Current ratio dari PT Indosat dapat kalian lihat sendiri di slide yang saya tampilkan. Dari perhitungan aktiva lancarnya, totalnya adalah 12.444.795 juta dibagi dengan utang lancarnya 22.129.440 juta rupiah, sehingga diperoleh angka untuk current ratio-nya 0,56236376. Berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan 0,56236376 rupiah aktiva lancar. Berikutnya ada quick ratio. Cara menghitungnya yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, karena PT Indosat ini merupakan perusahaan jasa, jadi persediaannya itu tidak dilaporkan atau memang tidak ada persediaannya di dalam laporan keuangannya, sehingga untuk menghitung quick ratio-nya sulit untuk ditelusuri kepada satuan yang benar dalam quick ratio-nya atau angka yang benar, sehingga tidak saya lampirkan. Berikutnya cash ratio. Cara menghitung cash ratio-nya adalah kas ditambah dengan efek dibagi dengan utang lancar. Di sini cashnya dari PT Indosat adalah 5.881.174 juta rupiah ditambah dengan total efeknya adalah 22.106 juta rupiah. Nah, dibagi dengan total hutang lancarnya yaitu 22.129.440 juta rupiah, sehingga saya peroleh angka dari perhitungannya untuk cash ratio adalah 0,266.761382123. Berikutnya ada rasio leverage atau solvabilitas. Ini merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk melihat seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Yang pertama yang diperhitungkan adalah debt ratio. Cara menghitungnya yaitu total utang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Di sini saya peroleh angka untuk
PT Indosat adalah 78,178%. Berikutnya adalah perhitungan debt to equity ratio. Dengan cara menghitungnya yaitu total hutang dibagi dengan modal dikali 100%. Nah, di sini total hutang yang sebelumnya tadi dibagi dengan modalnya, total modalnya yaitu 13.107.193 juta rupiah dikali dengan 100% sehingga diperoleh presentasi angka 358,248%. Berikutnya coverage ratio, yaitu dengan membagi EBIT dibagi dengan bunga. EBIT bagi dengan bunga. Di sini saya telah menghitung EBIT-nya yaitu 4.256.147 juta rupiah dibagi dengan beban bunganya pada tahun itu yaitu 2.760.866 juta rupiah sehingga diperoleh untuk coverage ratio-nya yaitu 1,54, 15, 15, 58, 54, 19 kali. Berikutnya ada rasio leverage atau solvabilitas. Perhitungannya itu terkait fixed charge coverage ratio. Cara menghitungnya yaitu EBIT ditambah bunga tambah angsuran lese bagi dengan bunga tambah angsuran lese. Karena angsuran lesenya tidak digambarkan secara jelas atau memang tidak ada, sehingga yang saya kalkulasikan hanya EBIT ditambah dengan bunga dibagi dengan bunga, sehingga diperoleh angka adalah 2,54 kali. Berikutnya masih dalam solvabilitas, rasio solvabilitas itu juga diperhitungkan debt service ratio. Cara menghitungnya yaitu EBIT dibagi dengan bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi dengan 1 dikurang tarif pajak. Nah, di sini saya peroleh angka setelah saya kalkulasikan, dapat teman-teman semua lihat di slide yang saya tampilkan, sehingga saya peroleh angka untuk debt service ratio-nya adalah 0,302425022 kali. Berikutnya rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Nah, yang pertama yang diperhitungkan adalah perputaran persediaan. Karena PT Indosat Tbk merupakan perusahaan jasa, jadi tidak dapat dicari perputaran persediaannya. Perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagang atau persediaan barang jadinya, karena mereka bukan perusahaan manufaktur. Setelah itu, COGS-nya juga tidak secara jelas dapat dihitung, sehingga untuk perputaran persediaan tidak dapat dihitung pada perusahaan jasa. Berikutnya ada average days inventory atau rata-rata hari inventory. Di sini karena perusahaan Indosat adalah perusahaan jasa sehingga memang tidak dapat dilakukan perhitungan untuk average days inventory ratio-nya. Berikutnya adalah rasio perputaran piutang, yaitu dengan membagi penjualan per rata-rata piutang. Setelah itu ada rasio aktivitas. Dia terkait dengan receivable collection period. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu rata-rata piutang dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan kredit, sehingga saya memperoleh hasil seperti yang saya tampilkan di PPT. Berikutnya yaitu rasio perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Cara menghitungnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Di sini angkanya yaitu penjualan PT Indosat pada tahun 2019 adalah 26.117.533 juta rupiah dibagi dengan aktiva tetapnya 50.300
68.205 juta rupiah sehingga diperoleh 0,51853 kali. Berikutnya, masih dengan rasio aktivitas, itu dapat diukur perputaran aktiva. Caranya yaitu dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Di sini total penjualannya sama dengan yang sebelumnya, dibagi dengan total aktivanya yaitu 62.813 miliar rupiah sehingga diperoleh perputaran aktivanya adalah 0,41579 kali. Berikutnya rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama yang diperhitungkan adalah gross profit margin atau GPM. Cara menghitungnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikali 100%. Karena perusahaan PT Indosat Tbk merupakan perusahaan jasa, sehingga laba kotornya tidak dapat ditelusuri secara jelas. Sehingga untuk perhitungan gross profit margin tidak dapat dihitung karena perusahaan jasa tidak memiliki laba kotor. Oke, berikutnya profit margin atau PM. Cara menghitungnya yaitu EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Setelah saya melakukan perhitungan EBIT-nya secara manual, saya memperoleh angka 4.256.147 juta rupiah. Nah, dibagi dengan total penjualannya yaitu 26.117.533 juta rupiah dikali dengan 100%, sehingga untuk PM-nya adalah 16,3%. Berikutnya masih dengan rasio profitabilitas, itu memperhitungkan NPM atau net profit margin. Cara menghitungnya yaitu EBT dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Sehingga untuk saya juga melakukan perhitungan EBT secara manual, itu diperoleh angka 1.495.281 juta rupiah dibagi dengan total penjualannya yaitu 26.117.533 juta rupiah dikali dengan 100%, sehingga diperoleh NPM-nya yaitu 5,712%. Nah, berikutnya return on asset ROA. Cara menghitungnya yaitu EBIT dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Di sini saya peroleh angka EBIT-nya yaitu 4.256.147 juta rupiah dibagi dengan 62.813 miliar rupiah dikali dengan 100%, sehingga diperoleh hasilnya 6,77%. Berikutnya yaitu dalam masih perhitungan rasio profitabilitas, yaitu memperhitungkan return on equity atau ROE. Cara menghitungnya yaitu EAT dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Di sini saya peroleh EAT-nya yaitu 1.452.100 juta rupiah dibagi dengan modal sendiri yang dilaporkan secara total adalah 13.707 miliar rupiah. 13.707.193 juta rupiah dikali dengan 100%, sehingga hasil yang saya peroleh untuk perhitungan ROE adalah 10,6%. Berikutnya perhitungan return on investment ROI. Cara menghitungnya yaitu EAT dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Di sini masih dengan angka EAT yang sama dibagi dengan total investasinya secara keseluruhan adalah 62.813 miliar rupiah dikali dengan 100%, sehingga diperoleh angka berupa persentase 2,312%. Berikutnya earning per share. Cara menghitungnya yaitu EAT dibagi dengan jumlah saham beredar, jumlah saham biasa yang beredar ya. Pada laporan keuangan yang disusun oleh PT Indosat Tbk tidak menyebutkan jumlah saham biasa yang beredar, sehingga EPS tidak dapat dihitung. Tetapi PT Indosat Tbk secara langsung melaporkan earning
loss per share-nya, yaitu Rp288.740 per lembar saham biasa. Sekian presentasi rasio keuangan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.